Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Anandita dengan NIM 060212530022 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025 kelas Indralaya. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ernalida SPDM PhD dan Ibu Haridatul Nuzula SPD FTD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika kelas Indralaya. Sebelum itu di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu di mana topik yang saya dapatkan tentang etika berkomunikasi di era digital. Pada perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini, era digital sangat berkembang secara pesat, di mana berkembang juga cara berkomunikasi melalui media digital, di mana masyarakat dengan mudah mengunggah video, gambar, atau hanya sekedar tulisan di media digital. Masyarakat juga mempunyai kebebasan dalam mengunggah atau mengomentari sebuah unggahan di media digital secara bebas. Namun di balik kemudahan dan kebebasan yang didapatkan itu masih sering terjadi terkait etika berkomunikasi di era digital, yang mana kata-kata kasar secara bebas itu dilontarkan secara kasar sehingga membuat konflik dan perpecahan sering terjadi di media digital. Dan juga seringkali masyarakat mungkin terkait konflik yang sensitif sehingga memicu permasalahan, dan juga tanggapan dari masyarakat lain membuat permasalahan itu menjadi semakin rumit. Bahkan pada tahun 2023 ia mengatakan bahwa media sosial akan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas manusia sehingga seringkali menyampaikan etika yang ada. Dari itu, saya akan membahas lebih lanjut mengenai etika berkomunikasi di era digital. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian etika berkomunikasi di era digital. Pertama, pengertian etika berkomunikasi. Menurut Johannes CNRL pada tahun 2002 dalam buku Ethics in Human Communication, yang menjelaskan bahwa bagaimana etika komunikasi itu merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip moral interaksi manusia yang lebih mengedepankan cara tanggung jawab, jujur, dan juga adil. Selanjutnya adalah era digital yang digambarkan Don Texcott sebagai masa ketika teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian inti dari kehidupan manusia yang berkembang baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun juga dalam segi komunikasi. Jadi, etika berkomunikasi di era digital adalah serangkaian norma, prinsip, nilai, dan pedoman perilaku yang mengatur cara seseorang berinteraksi dan bertukar informasi melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, email, forum online, dan platform digital lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika berkomunikasi di era digital. Menurut UPA dan kawan-kawan pada tahun 2019, ia menjelaskan beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media digital, yaitu yang pertama, jangan pernah menggunakan kata yang kasar, provokatif, porno, ataupun mengandung unsur sara. Yang mana ketika bahasa kita gunakan dalam media digital mencerminkan kepribadian diri kita. Dan itu kita tidak boleh menggunakan kata yang kasar yang dapat menyinggung atau menyakiti orang lain, dan juga kita tidak bisa menggunakan kata yang provokatif atau dapat menimbulkan perpecahan ataupun kericuhan di media digital. Selanjutnya, tidak membagikan konten yang mengandung unsur porno karena dapat melanggar aturan norma sosial yang ada. Selanjutnya, tidak menggunakan kata yang mengandung unsur sara karena dapat mengandung diskriminasi atau perpecahan antar kelompok yang ada pada media digital. Selanjutnya yang kedua, jangan memposting artikel atau status yang tidak ada kebenarannya atau hoax. Di era modern saat ini informasi tentunya sangat berkembang pesat sehingga sulit membedakan informasi yang benar adanya ataupun hanya dimanipulasikan akan kebenarannya. Jadi sebaiknya kita lebih memilih memperhatikan akan kebenaran atas informasi yang akan kita sebarkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang punya hak cipta serta memberikan komentar yang lepas. Di era digital saat ini karya orang lain masih sering di copy paste atau disalahgunakan. Dari itu, sebelum kita men-copy paste ataupun menirukan karya orang lain, sebaiknya kita mencantumkan sumber dari mana kita dapat karya tersebut, baik dari segi video, gambar, ataupun juga tulisan. Dan kita memberikan izin ataupun konfirmasi kepada orang tersebut atas karya yang akan kita gunakan tersebut. Selanjutnya, memberikan komentar yang relevan. Ketika kita berkomentar di media sosial, sebaiknya sesuai dengan konteks yang dibahas supaya orang lain tahu bahwa kita memang mengetahui dan paham akan atas hal yang kita bahas tersebut. Selanjutnya tentang tantangan etika berkomunikasi di era digital. Meskipun prinsip
etika berkomunikasi digital sudah banyak disosialisasikan, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain menyebabkan lali, yaitu yang pertama terlalu banyak informasi dan banyaknya hoax. Menurut Manuel Castel, sosiolog komunikasi, dia mengatakan bahwa dari banyaknya informasi sekarang sangat sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak, karena terlalu banyak yang berkomentar akan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, anonimitas membuat orang tidak bertanggung jawab. Kebebasan dalam berkata ataupun kebebasan bahasa dalam media digital sehingga tidak disaring terlebih dahulu, sehingga seringkali meningkatkan ke perpecahan atau permasalahan. Contohnya yang lagi sekarang lagi adanya cyberbullying atau meningkatnya ujaran kebencian di media digital. Selanjutnya yaitu minimnya isyarat nonverbal. Menurut Albert Mehrabian, seorang ahli komunikasi nonverbal, ia mengatakan bahwa secara berkomunikasi di era digital ini intonasi dan ekspresi di media digital sangat tidak diketahui, sehingga seringkali menyebabkan salah arti atau salah intonasi dalam berbicara, sehingga itu membuat kesalahpahaman akan kata-kata yang digunakan itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, privasi dan penyalahgunaan data. Menurut Helen Nissenbaum atau pengkaji etika privasi digital, dia mengatakan bahwa seluruh privasi yang ada di media digital seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan privasi kita di media digital, karena seringkali menyebabkan orang menyalahgunakan data kita untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kita. Selanjutnya yang kelima ada kultur instan dan reaksi impulsif. Menurut Nicholas Carr atau dia ada seorang kritikus teknologi yang mengatakan bahwa informasi yang didapatkan seringkali dilontarkan secara spontan tanpa mencari lebih dalam tentang hal tersebut. Jadi informasi itu secara spontan diucapkan tanpa mencari tahu lebih dulu kebenarannya. Yang terakhir ada penyebaran emosi negatif secara viral. Menurut Zainab Tufekci atau peneliti media digital, ia mengatakan bahwa di era sekarang konten tersebut seringkali mengandung unsur emosional atau kontraksional, yang mana masyarakat seringkali tersinggung ataupun membahas lebih lanjut mengenai permasalahan itu, sehingga seringkali mengalami perpecahan atau penyebaran informasi yang tidak jelas dan membuat perpecahan sering terjadi di media digital. Dari tantangan itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan supaya kita bisa beretika yang baik dalam berkomunikasi digital. Yang mana beberapa cara yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan etika yang baik dalam era digital. Yang pertama yaitu menjaga kesopanan dan menghormati orang lain. Di dalam media digital tentunya kita bertemu banyak orang yang dari luar dan kita tidak kenal, dan itu kita bisa menjaga kesopanan dalam berbahasa, dalam membuat konten yang ada, ataupun kita bisa menghormati orang lain melalui tanggapan akan karya mereka sendiri. Selanjutnya yang kedua itu berpikir sebelum mengirim pesan atau konten. Sebelum kita mengirim pesan ataupun konten, kita harus lebih tahu dulu konsekuensinya, terus bagaimana orang bisa menanggapi akan pesan dan konten itu. Jadi itu bisa membuat keharmonisan atau kesinambungan antara kita dan kepada penerima pesan atau konten itu. Yang ketiga adalah memahami konsekuensi dari tindakan di media. Dari seluruh kegiatan kita di media digital itu akan mempunyai konsekuensinya tersendiri yang kita harus tahu. Bagaimana ketika kita menggunakan baik dari gambar, pesan ataupun cuma sekedar kata-kata, itu bisa menyebabkan konsekuensi yang ada pada media digital. Yang terakhir, yang keempat itu menghormati privasi orang lain. Tentunya di media digital pasti banyak privasi ataupun data pribadi orang lain yang harus kita jaga atau kita hormati, karena itu merupakan hal yang sangat sensitif bagi seseorang itu, dan itu kita bisa menjaga ataupun menghormati privasi orang lain. Dan yang terakhir itu menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Dari itu kita tidak bisa terlalu menyebarkan informasi secara jelas tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Maka dari itu kesimpulan dari penjelasan saya itu bahwa media digital saat ini sangat berperan besar dalam perkembangan komunikasi, yang mana etika seringkali disampingkan dalam berkomunikasi
berkomunikasi sehingga seringkali menyebabkan permasalahan yang ada pada media digital. Oleh karena itu, marilah kita berkomunikasi secara bijak dimanapun dan kapanpun kita berada untuk bersama membangun citra negara yang taat akan nilai dan norma. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah retorika ini. Mungkin mohon maaf jika ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.